wazan tafa'ala yatafa'alu, tatawwafa yatatawwafu. Tapi tak sama toknya digabung, ayat tawwafa. Bihima kelawan haji lan umroh. Bihima kelawan sofa marwah nggih, sofa marwah. Bi ayyas'a kelawan yen to sa'i sapa man bainahuma antarane sofa marwah sab'an kelawan ping 7. Nuzilat diturunake apa ayat-ayatina sofa wal marwah lama karoha. Nuzilat diturunake apa ayat lama karoha semangsane benci sapa al muslimuna dalika ing mengkono sa'i. Li anna ahlal jahiliyati krana sak temene ahli jahiliyah iku kanu ana sapa ahli jahiliyah iku yatufuna mubeng sapa ahlul jahiliyah bihima kelawan sofa marwah wa alaihima lan iku ing ngatasé sofa marwah sonamani utawi berhala loro. Nah nanti tak ceritakan ini sababun nuzul. Yamsahuna nusab sapa ahlul jahiliyah huma ing sonamani wa an ibni Abbasin lan iku keterangan saking Ibnu Abbas anna sa'ya utawi sak temene sa'i. Dah ini nanti bahas fikih. Sebelum bahas fikih saya tak nerangkan sababun nuzulnya. Jadi begini guys. Dulu orang jahiliyah, orang kafir jahiliyah. Tak bacakan Arabnya dulu. Wadalika anna rajulan ismuhu Asaf. Ada yang Isaf, ada yang Asaf. Jadi ada seseorang lelaki di zaman jahiliyah namanya Isaf. Terus ada wamro'atun ismuha Nailah. Ada wanita namanya Nailah. Zana ya fil Ka'bah. Asaf dan Nailah ini zina di Ka'bah. Wah, di pinggir Ka'bah zina. Famasahumullah hajaro ini. Kemudian Allah menyulap mereka berdua menjadi dua batu. Ala suratihima al asliyah, dalam bentuk aslinya. Jadi mereka manusia sedang zina sama Allah langsung kayak siapa itu kayak di Indonesia itu? Maling kundang, ya semonolah. Itu. Jadi langsung disulap jadi batu. Falamatakodama zaman. Ketika berlangsung beberapa zaman, beberapa tahun, abadan humal jahiliyah. Jadi dua si pezina ini disembah oleh orang jahiliyah. Ayo, kok iso ya? Karena patung berhala, kayak patung berhala. Tapi ini sudah sekian tahun, sekian zaman. Jadi ada patung, bentuk patung berhala namanya Isaf dan Nailah. Dulu awalnya di zaman dulu itu mereka berzina. Akhirnya sama Allah disulap jadi patung. Lah kok malah disembah sama orang jahiliyah. Nah kebetulan Isaf dan Nailah itu yang satu di sofa, Isafnya di sofa, Nailahnya di marwah. Jadi akhirnya orang jahiliyah itu sa'i itu nanti kalau sampai sofa nyentuh Isaf karena Tuhannya nyentuh, kayak kita mencium Hajar Aswad itu. Terus nanti kalau sampai marwah nanti nyentuh Nailahnya. Nah ternyata dalam Islam ibadah sa'i ini masih berlanjut, tapi kita nggak ngubengi Nailah sama siapa tadi, Isaf. Kita nggak ngubengi Nailah sama Isaf, tapi ngubengi sofa marwahnya. Nah, makanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Bukit sofa dan bukit marwah itu termasuk tanda agama Allah. Maksudnya ya ibadah gitu loh. Faman hajjal baita, barang siapa yang haji ke Baitullah awit tamaro atau umroh, fala junaha alaihi ayatawafa, maka dia tidak dosa untuk sa'i tadi. Ngapain kok dibahasa nggak dosa? Ya karena dulu dianggap dosa sama orang Islam awal. Mengapa dosa? Karena ada Isaf dan Nailah. Jadi ada Isaf, ada Nailah. Kata orang Islam awal orang Islam, wah ini dosa ini sa'i ini. Karena sama seperti ibadahnya orang jahiliyah, nyentuh Isaf dan nyentuh. Terus kata Allah, bukan, kita nggak nyembah Isaf dan Nailahnya, kita ngubengi sofa marwahnya. Loh kan tapi kan mirip. Tetap sama Allah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Udah, fala junaha, tidak dosa. Tidak dosa kalau kita sa'i bihima pada sofa marwah. Meskipun di situ ada Isaf, ada Nailah. Nah, ini keren nih. Jadi latar belakangnya dulu begitu. Makanya Pak Nggih, nah ini terus akhirnya dari ayat ini sama ulama dikembangkan. Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam
itu Sultanul Ulama, itu digelari Sultanul Ulama, rajanya ulama. Itu membuat satu kaidah berdasarkan ayat ini. Jadi la yutrokul haq li ajril batil. Kebenaran itu tidak bisa ditinggalkan gara-gara di situ ada kebatilan. Contohnya apa ya? Ini tadi ada isaf, ada nailah. Ini kan kebatilan, tapi kebenaran sa'i tetap tidak boleh ditinggal. La yutrokul haq. Kebenaran sa'i tidak boleh ditinggal gara-gara di situ ada berhala. Isaf nailah. Nah itu. Akhirnya terus ini kaidah ini berkembang ke semuanya. Jadi hal apapun tidak perlu ditinggal. Kebaikan ya, kebaikan apapun tidak perlu ditinggal hanya gara-gara di situ ada kemaksiatan. Ya udah, kebaikan lanjut terus. Contohnya begini, jenengan kebaikannya mau sedekah, tapi takut nggak ikhlas. Nggak ikhlas ini kebatilan, tapi sedekahnya kebaikan. Apa terus kita nggak jadi sedekah gara-gara nggak ikhlas? Ya wis, lanjut saja. La yutrokul haq, kebenaran nggak perlu ditinggal. Nah itu okay. Li ajril batil, karena hanya ada satu kebatilan. Langsung pokoknya nah itu. Waduh, nanti kalau saya mau ke masjid, umpama rumahnya jenengan ke masjid itu melewati beberapa maksiat di tengah jalan. Umpama. Waduh, saya kalau harus ke masjid sekarang ini di jalan banyak orang maksiat. Nanti saya kena maksiat. Ya enggak, ya terus lanjut. Ya, la yutrokul haq li ajril batil. Itu kaidah yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Tapi nanti ya kaidah itu tetap ada pengecualiannya gitu. Pengecualiannya kayak ayat yang menerangkan jangan mencaci berhala. Jadi Allah itu melarang orang Islam mencaci berhala, karena nanti kalau berhala itu dicaci maki, ganti orang jahiliyah akan mencaci Allah. Tuhan patung disembah, nanti dia akan mencaci kita. Tuhan ranggenah disembah, ganti mencaci kita. Jadi biar nggak mencaci kita, mencaci maki Allah, kita nggak boleh mencaci maki berhala. Nah itu intinya toleran. Nah itu, jadi itu pengecualian la yutrokul haq li ajli. Mestinya kalau pakai kaidah la yutrokul haq